Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Ini fakta juga. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Kan lo gubernurnya, gimana sih? Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Inilah wajah ketimpangan yang ada. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Ini parah nih. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Woi, ngomong apa sih? Bikin orang nggak ngerti. Gagasan, maksudnya gagasan apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Gagasannya apa? Begini. Urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Alat transportasi Anies. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya
bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Tapi kan banjir masih, Pak, faktanya. Ya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Iya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, emang masih banjir. Betul. Bakal calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan di Pemilu 2024, Anies Baswedan, menyebut nama Basuki Cahayapurnama dan Joko Widodo atau Jokowi ketika berbicara perubahan. Anies menilai perubahan tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas untuk melanjutkan pembangunan era sebelumnya. Dia pun berkaca ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dirinya lakukan ketika menjadi gubernur juga melanjutkan pembangunan gubernur-gubernur era sebelumnya seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Jokowi, ataupun Fauzi Bowo. Kami bertugas di Jakarta, kami bertugas. Ini baik gubernur pertama sebelum saya Pak Jarod, Basuki, Jokowi, Fauzi Bowo. Di situ ada continuity dan perubahan, kata Anies di Hotel Kompleks G, Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Diberitakan sebelumnya, video Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina mengatakan bahwa 5 tahun belakangan ini DKI Jakarta dipimpin orang pintar ngomong. Ia menilai seseorang yang pintar bicara kini dianggap orang hebat. Video pernyataan Ahok tersebut yang terang-terangan menyindir Anies Baswedan yang kini jadi capres Partai Nasdem. Ahok mengatakan dengan menyebut pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI tetapi hanya pintar ngomong. Artinya itu merujuk ke Anies Baswedan yang dinilai tidak bisa kerja dan hanya pintar berbicara atau ngomong. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja, kata Ahok disambut riuh seperti dalam video viral yang beredar di media sosial. Setidaknya 2 kali Ahok menyindir dengan ucapan yang sama, yakni yang hanya pintar ngomong tanpa kerja nyata, soal pemimpin yang pintar bicara untuk bekerja. Acara itu dihelat pada Minggu 6 November di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, atau tepatnya di Cilandak Town Square atau Citos. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, tahun kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya sudah turun ini, tapi yang pinter ngomong itu dikira orang hebat kan, kata dia. Seperti diketahui, indeks kebahagiaan di DKI Jakarta merosot tajam saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Dilihat dari indeks kebahagiaan 2021 yang dipublikasikan BPS pada Jumat 31 Desember 2021, DKI Jakarta berada pada urutan ke-27 dari 34 provinsi. BPS menyatakan indeks tersebut diukur lewat survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK yang dilaksanakan 3 tahun sekali. BPS mengatakan ada 3 dimensi yang diukur dalam SPTK 2021, yakni kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Tingkat kebahagiaan penduduk diukur berdasarkan data SPTK. Survei dilaksanakan serentak di semua kabupaten kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia. BPS menggunakan tools take on pass sampling untuk memilih sampel. Total sampel rumah tangga yang diperlukan untuk keperluan estimasi tingkat kebahagiaan hingga level provinsi di Indonesia sebesar 75.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi. Khusus untuk Jakarta, indeks kebahagiaan di ibu kota negara ini turun dibandingkan pada tahun 2017. Pada 2017, angkanya berada pada 71,33, sementara pada 2021, indeks kebahagiaan DKI menjadi 70,68. DKI Jakarta kini berada pada urutan ke-27 dari 34 provinsi di indeks kebahagiaan menurut provinsi.
Diketahui Anies Baswedan belakangan menjadi sorotan di kancah perpolitikan Indonesia. Pasalnya dia satu-satunya tokoh yang secara resmi sudah dideklarasikan partai yakni Nasdem untuk maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Menjadi sorotan, Anies tak lepas dari pro dan kontra publik. Belakangan mantan atasan Anies yakni budayawan Muhammad Sobari belak-belakan mengungkap sifat Anies saat menjadi bawahannya. Dia menyebutkan bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual citranya. Saya melihat gerak-geriknya saat ini dan bertahun-tahun lalu saat menjadi staf saya di pekerjaan di bawah UNDP, ujar Muhammad Sobari dalam perbincangannya di kanal YouTube 2045 TV. Nggak ada yang istimewa, saya lebih senior, saya lebih lihat persoalan fokus on the project. Dia ini ada beberapa orang sejenis itu yang suka lari-lari, imbuhnya. Lebih lanjut, Sobari menyebut bahwa ia bekerja dengan Anies saat mantan gubernur DKI Jakarta itu belum berpengalaman. Saat ditanya apakah Anies Baswedan merupakan orang yang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Kalau pintar, menurut saya pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal tajam. Ngomong proposal saja dia kan nggak pernah bikin proposal. Dia fresh from the oven, cah sekolah baru mulih atau baru pulang, kata Sobari. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero. Dia in the end big zero. Waktu itu Anies belum dihitung, masih fresh from the oven, imbuhnya. Menanggapi kepopuleran Anies yang kini dideklarasikan sebagai capres, Sobari menyebutkan bahwa mantan Menteri Pendidikan itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Sekarang diunggul-unggulkan oleh sekelompok pemuja. Zaman sekarang kan pemuja kedangkalan, pungkasnya. Reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang masih ada. Dan seakan merebak secara pelan-pelan. Nah, ini yang harus dibereskan. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Jadi kita ini jujur, jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies, saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan, ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut, ya. Kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya, jujur. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka pemberantasan korupsi. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah kena panas sehari ini. Selesai barang. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Soal bagaimana ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga. Zaman Pak Harto apalagi. Ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kita itu bicara
Kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka. Kami menghargai. Kita menegaskan, jangan sampai kita termasuk rombongan atau yang bisa berstatus mafia itu. Bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun di 8, triliun di ini 8,3 T, dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Katakan tidak pada hal korupsi. 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 Saya menggunakan contoh Jakarta, Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Ini fakta juga. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Kan elo gubernurnya. Gimana sih? Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Inilah wajah ketimpangan yang ada. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Ini parah nih. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Woi, ngomong apa sih? Bikin orang gak ngerti. Gagasan-gagasan. Maksudnya gagasan apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Alat transportasi Anies. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah.
Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak, komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa? Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Ya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Iya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, emang masih banjir. Betul.